Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membagi ampere MCB group di instalasi rumah. Jadi teman-teman mungkin masih pada bingung ya, untuk cara membaginya kayak gimana. Saya akan jelaskan kembali. Nah, di sini sudah ada rangkaian pembagian grup MCB kWh meter dan MCB yang ada di dalam rumah. Nah, di sini saya akan membahas semuanya ya, membahas untuk masing-masing daya instalasi rumah. Yang pertama, saya akan membahas dulu untuk yang daya 450 volt ampere. Nah, banyak juga yang bertanya untuk cara membagi MCB group yang 450 PA ini kayak gimana. Nah, sebelum ke situ saya akan jelaskan dulu untuk rangkaiannya. Jadi di sini ada MCB kWh meter dan di sini untuk pembagian MCB-nya. Yang dimana ini MCB 1 dan ini MCB 2. Dan untuk pasanya di sini saya gambarkan yang warna hitam. Dan untuk netralnya yang warna biru dan untuk groundingnya yang warna kuning. Nah, di sini jika teman-teman untuk daya 450 PA pengen di MCB group kan, sebenarnya jarang sekali ya untuk yang daya 450 PA ini digrupkan gitu, digrupkan kayak gini menjadi 2 MCB, dipisahkan lah istilahnya mah kan. Tetapi jika teman-teman pengen membagi grup, silahkan bisa gitu. Nah, saya contohkan di sini untuk yang MCB 1 untuk stop kontak dan untuk MCB 2 untuk lampu. Nah, yang jadi pertanyaannya, berapa ampere di sini dipasangnya MCB-nya ini, berapa ampere? Nah, saya akan menjelaskan dulu di MCB kWh meter. Jadi, untuk yang 450 PA ini, untuk MCB di kWh meternya itu yaitu 2 ampere. Nah, kenapa untuk daya 450 PA MCB-nya harus memakai yang 2 ampere? Nah, untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan teman-teman ditonton dulu supaya lebih paham lagi, linknya di sini tentang ampere daya-daya rumah. Oke, kita lanjut. Jadi jika kita ingin memasang MCB di dalam rumah untuk daya yang 450 PA, bisa menggunakan MCB yang satu ini 2 ampere dan yang kedua ini 2 ampere juga. Nah, jadi teman-teman bisa memasangnya kayak gini ya. Jadi di masing-masing MCB-nya 2 ampere dan di bawahnya ini yang keduanya 2 ampere juga. Nah, untuk keuntungan kerugiannya nanti saya akan jelaskan di akhir video. Saya akan jelaskan dulu cara membagi ampernya dulu. Nah, jadi ini untuk cara pasang MCB-nya yang daya 450 PA jika teman-teman pengen membagi grupnya, yaitu dengan memasang 2 ampere dan MCB yang satunya lagi yang 2 ampere. Oke, untuk selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang yang daya 900 volt ampere. Nah, untuk daya yang 900 volt ampere ini untuk MCB di kWh meternya yaitu yang 4 ampere. Nah, ini udah disetting ya sama orang PLN. Dipasangnya sama orang PLN. Jadi untuk daya yang 900 ini yaitu menggunakan ampere yang 4 ampere. Nah, di sini jika teman-teman ingin membagi grupnya, biasanya untuk yang 900 PA ini, yang MCB 1 untuk stop kontak dan MCB 2 untuk area lampu aja. Nah, untuk ampernya teman-teman bisa dipasang yang MCB 1 2 ampere, yang MCB 2 2 ampere juga. Untuk pembagian grup instalasi rumahnya yaitu yang stop kontak dan lampu juga sama. Tapi terserah teman-teman juga pembagiannya mau apa aja gitu di sininya. Nah, kembali lagi ke sini. Kenapa kita harus memakai 2 ampere dan 2 ampere sama kayak yang 4,5 tadi? Nah, kalau 4,5 tadi kan jarang ya digunakan. Kalau yang 900 PA ini biasanya sering digunakan untuk pembagian grup MCB-nya. Nah, kenapa di sini 2 ampere 2 ampere? Karena untuk MCB kWh utamanya yaitu 4 ampere. Jadi untuk pengaman dalamnya kita tinggal dibagi 2 aja, yaitu 2 dan 2. Nah, berarti jika ditotalin 2 ampere ditambah 2 ampere maka 4 ampere. Nah, jadi itu untuk pembagian grup yang 900 volt ampere ini. Oke.
Untuk selanjutnya, nah ini di sini selain yang 2 ampere tadi, kita bisa memasang yang 4 ampere, di sini juga yang 4 ampere. Di sini kan udah ada nih, atau 900 PA ini bisa menggunakan yang MCB dalamnya yaitu 4 ampere dan 4 ampere. Kenapa harus kayak gini? Ya gak ada kenapa-napa sih. Tapi bisa ya kayak gini, 4 ampere dan 4 ampere. Di sini juga 4 ampere. Tetapi ada kekurangannya nanti di sini ketika kita memasang MCB disamain dengan kWh meternya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita bahas dulu ya untuk pemasangan MCB-nya. Nah, jadi gini, untuk pemasangan yang 900 PA ini bisa yang 2 ampere, bisa juga disamakan dengan kWh meter yaitu yang 4 ampere dan 4 ampere. Silahkan, terserah teman-teman. Baik, saya lanjut dulu. Nah, sekarang untuk daya yang 1300 PA, yang dimana 1300 PA ini untuk MCB di kWh meternya yaitu 6 ampere. Ini sudah mutlak ya, jangan diganggu gugat untuk di kWh meter ini. Jangan sampai kalian ganti atau teman-teman ganti. Nah, jadi untuk yang di kWh meter ini 6 ampere ini, untuk MCB grupnya yaitu yang MCB 1 4 ampere dan MCB 2 ini 2 ampere. Kenapa harus 4 ampere dan 2 ampere? Karena di sini 6 ampere. Jika 4 ditambah 2 yaitu 6 ampere. Nah, di sini juga ada pembahasannya juga. Kenapa yang MCB 1 ini harus 4 ampere? Karena untuk MCB yang pertama ini kita sambungkan di stop kontak. Teman-teman juga pasti sudah tahu ya, stop kontak itu untuk daya-daya atau beban yang besar seperti pompa air, TV, kulkas dan lain-lain. Nah, kenapa di sini yang MCB 2 ini memakai 2 ampere? Karena hanya buat lampu itu. Kalau buat lampu tuh bebannya rendah ya, gak terlalu besar gitu. Nah, jadi itu untuk pembagian yang 1300 PA yaitu yang 4 ampere dan 2 ampere. Nah, selain yang 1300 PA ini memakai 4 dan 2, nah di sini atau bisa juga memasang yang 6 ampere dan 6 ampere. Silahkan teman, bisa dipasang juga kayak gini, yaitu yang 6 ampere dan 6 ampere. Di sini ada kekurangan ya. Kekurangannya jika kita memasang 6 ampere dan 6 ampere. Nanti saya jelaskan, saya bereskan dulu sampai yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya saya akan memasang yang 2200 PA. Jika daya rumah memasang yang 2200 PA, maka untuk MCB utama kWh-nya itu memakai yang 10 ampere. Ini juga sudah mutlak, jangan diganggu gugat. Jadi yang 2200 PA ini menggunakan yang 10 ampere. Untuk pembagian grup MCB-nya berapa ampere? Nah, di sini untuk yang 2200 PA ini biasanya rumahnya itu sekitar 2 lantai. Jadi yang MCB 1 ini lantai 1 dan MCB 2 ini lantai 2. Jadi ada 2 lantai ya biasanya untuk yang 2200 PA ini. Biasanya, tapi gak banyak juga sih. Oke, untuk pemasangan MCB-nya berapa ampere? Nah, di sini kita bisa pasang yang lantai 2-nya 4 ampere dan yang lantai 1-nya 6 ampere. Nah, kenapa harus dibedain kayak gini? Tadi kan sudah saya bahas ya. Jadi 6 ditambah 4 ini adalah 10 ampere. Nah, kenapa yang lantai 2 ini harus 4 ampere dan lantai 1 ini harus 6 ampere? Nah, biasanya untuk yang lantai 2 ini untuk dayanya gak terlalu besar. Paling cuman TV, lampu, kipas angin dan lain-lain lah. Paling segitu ya. Terus untuk lantai 1 ini biasanya daya-daya berat gitu. Kayak ada kulkas, ada pompa air, ada AC atau ada yang daya-daya besar lah. Jadi kita sempatkan untuk MCB yang lantai 1 ini dibesarin aja, yaitu yang 6 ampere dan lantai 2 yang 4 ampere. Dan atau kita juga bisa memasang yang dua-duanya pakai yang 10 ampere. Bisa, silakan. Tergantung teman-teman. Bisa memasang 10 ampere juga, bawah juga 10 ampere. Di sini juga ada kekurangannya. Nah, gini ya, tadi sudah saya janjikan bahwa jika memasang dua-duanya sama ampernya untuk di dalam grup MCB ini, contohnya ini aja nih.
Sekarang kan kita memakai daya yang 2200 volt ampere. Dan untuk yang MCB KWH meternya ini 10 ampere ya. Wajib yang 10 ampere mutlak gitu, jangan sampai diganggu gugat. Jika teman-teman menggantinya nanti akan didenda. Ini harus 10 ampere. Ada hitungannya juga ini. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan ditonton ya. Nah, jika kita memasang MCB 1 dan MCB 2 sama-sama 10 ampere, nah kelemahannya itu yaitu jika di lantai 2 ini terjadi beban lebih, contohnya ada pemakaian yang melebihi batas yang 10 ampere ini, maka yang akan trip, kalau bahasa rakyatnya mah ngejeklek, yaitu yang MCB KWH meter ini. Ini akan trip jika lantai 2 beban lebih. Begitupun juga sama, jika lantai 1 mengalami beban lebih, maka untuk MCB yang akan jeklek yaitu yang MCB KWH meter ini. Istilahnya mah bisa semuanya ini trip gitu, bisa ngejeklek semuanya gitu. Akan tetapi jika kita memasang yang kayak gini nih, jika kita pasangnya yang 4 ampere dan 6 ampere dan MCB KWH utamanya 10 ampere, maka jika terjadi lantai 2 nya ini ada beban lebih, yang akan trip, yang akan jeklek itu hanya MCB yang ini, MCB yang 4 ampere ini. Karena apa? Karena dibatasin di sini, di 4 ampere. Jika lantai 2 melebihi beban lebih yang 4 ampere ini, maka hanya trip yang ini aja. Tidak akan ganggu gugat yang KWH meter ini, sama yang bawah juga tidak akan terjadi trip. Nah, kayak gitu. Begitupun juga sama, jika lantai 1 ini mengalami beban lebih dan melebihi arus 6 ampere, maka yang akan trip yaitu MCB ini. MCB KWH meter mah anteng-anteng aja gitu, gak akan terjadi trip karena beban lebihnya hanya di lantai 1 aja. Nah, kelebihannya juga bisa gini nih. Jika teman-teman ingin memperbaiki salah satu lantai, contohnya kita akan memperbaiki lantai 1, maka yang kita off-kan hanya lantai 1 aja, yang ini aja kita off-kan. Dan yang lantai 2 ini tidak perlu di-off-kan karena yang perbaikannya hanya lantai 1. Nah, jadi gitu keuntungannya. Tapi jika kayak tadi yang MCB-nya sama-sama 10 ampere, maka yang akan terjadi ya MCB KWH utama yang akan trip karena bebannya sama gitu. Ini sama juga dengan daya-daya yang lain. Kasusnya sama kayak yang 900 PA, yang 1300 dan yang 4,5. Kasusnya sama kayak gitu. Makanya untuk ampere MCB yang dalam grup rumah ini harus dibagi 2 jika pengen dibagi grup kayak gini. Jadi hanya segitu ya untuk penjelasan dari saya, mudah-mudahan teman-teman paham. Jika ada yang belum paham silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.